Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius, bab 18, ayat 21 sampai 35, bersama saya, Ana Maria Elisa Halim. Mari kita baca bersama. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba yang lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Hari ini Tuhan Yesus akan mengajarkan kita tentang pengampunan dan berbelas kasih. Menurut saya, mengampuni adalah kata atau perintah yang mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Banyak alasan dan argumen yang menyebabkan kita tidak dapat mengampuni kesalahan orang lain. Terutama kalau yang bersalah itu adalah saudara kita, teman kita, kenalan kita, atau tetangga kita yang sudah berkali-kali berbuat salah kepada kita. Maka kita akan mengatakan, semuanya itu ada batasnya. Demikian juga memaafkan dan mengampuni ada batasnya. Maka kita terus saja mengatakan bahwa tiada maaf bagimu, dan kita langsung menaruh dendam kepada orang itu. Begitu keras hati kita, padahal kita pun masih banyak memerlukan pengampunan dari orang lain, terutama dari Tuhan kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kisah Injil hari ini sungguh menarik. Mari kita renungkan. Yaitu saat Petrus bertanya kepada Yesus,
batas dari memaafkan dan mengampuni. Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku, jikalau dia berbuat dosa kepadaku 7 kali? Menurut Petrus, 7 kali adalah batas maksimal, karena dia mengetahui bahwa memaafkan dan mengampuni itu ada batasnya. Jadi 7 kali sudah cukup lah. Tapi menurut Yesus itu tidak cukup. Bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita hitung 70 kali 7 kali itu bukanlah angka 490, melainkan adalah angka yang tak terhingga, tak terbatas. Jadi pengampunan itu tidak terbatas sampai berapa kali pun, sampai 70 kali 7 kali. Lalu kita bertanya dalam hati kecil kita, apakah mungkin sebagai manusia kita dapat berbuat demikian, mengampuni orang tanpa batasnya? Sebagai manusia makhluk yang lemah, kita selalu jatuh ke dalam dosa. Jatuh lagi dan jatuh lagi. Sedangkan Allah yang Maha Rahim terus-menerus mengampuni dosa kita, seberapa banyak pun dosa kita. Nah, kita sebagai murid dan pengikut Yesus Kristus, kita harus dapat meniru perbuatan Bapa itu. Kita bisa mohon berkat kepada Tuhan agar melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat mencontoh perbuatannya Dia. Dan sebagai manusia pun kita masih sangat memerlukan kebaikan, kemurahan, belas kasih dari Tuhan sendiri. Seperti dapat kita lihat dalam perumpamaan yang diberikan oleh Yesus sendiri dalam Injil bacaan hari ini, yaitu tentang hamba yang tidak berbelas kasihan. Ada 2 orang hamba. Yang satu mempunyai hutang 10.000 talenta. Yang satu mempunyai hutang 100 dinar. Nah, kalau kita hitung 1 talenta itu adalah 6.000 dinar, maka 10.000 talenta adalah 60 juta dinar. Sedangkan yang satunya lagi hanya mempunyai hutang 100 dinar. Kemudian hamba yang pertama menghadap raja. Dia melihat hutangnya begitu banyak, 60 juta dinar. Kalau seandainya saat itu upah maksimal seorang pegawai itu 1 dinar, maka dia itu harus bekerja hampir 200 tahun baru dia bisa lunas. Maka dia merendahkan diri, mohon ampun kepada raja itu. Dan melihat itu, raja tergerak hatinya dan berbelas kasihan kepada hamba itu. Bukan hanya diringankan saja hutangnya, tetapi dilunaskan dan dihapuskannya semua hutang yang banyak itu. Nah, betapa gembiranya hamba yang pertama itu. Tetapi dia melupakan satu hal, bahwa dia pun harus melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan raja terhadap dia. Dia lupa untuk mengampuni temannya yang hutangnya tidak seberapa kepada dia. Maka raja itu menjadi marah, lalu dipanggilnya hamba itu dan dimasukkannya ke dalam penjara sampai ia melunasi semua hutang-hutangnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam kehidupan kita pun, setidaknya saya, sering melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh hamba tersebut. Kita sudah dapat menerima pengampunan dari Tuhan atas dosa kita yang bertumpuk-tumpuk. Tetapi untuk mengampuni kesalahan orang lain, kita tidak dapat. Banyak alasan dan banyak argumen. Nah, padahal kita mengetahui
apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan tadi hamba yang tak berbelas kasihan itu. Bahwa pengampunan Allah meskipun diberikan secara cuma-cuma kepada orang berdosa yang bertobat, tetapi ada syaratnya, yaitu sejauh mana si calon penerima pengampunan itu terhadap orang-orang yang bersalah kepadanya. Dengan kata lain, orang bisa kehilangan pengampunan dari Allah bila ia tidak mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, menurut saya, secara pribadi, kisah dalam Injil hari ini yang dikatakan dalam perumpamaan oleh Yesus adalah sangat dahsyat dan luar biasa. Karena apa? Karena kehidupan saya sudah diubah 180 derajat oleh firman Tuhan ini. Dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Saya teringat 9 tahun yang lalu ketika saya diperdayai, diakali, dan dihianati oleh seorang kenalan, seorang ibu yang sudah sampai hati mengadu domba saya dengan kakak kandung saya. Saya sangat marah, kesal, benci, dan dendam kepada ibu itu yang sudah sampai hati mengadu dombakan saya dengan kakak kandung saya yang saya cintai. Sehingga hubungan kami sebagai kakak adik menjadi retak. Berbulan-bulan lamanya saya menyimpan dendam itu. Meskipun hubungan kami sebagai kakak adik sudah menjadi normal kembali karena didamaikan oleh keluarga saya. Berkali-kali saya mau memaafkan ibu itu, tetapi selalu tidak bisa. Jadi saya tetap memendam dendam terhadap dia, sehingga kehidupan saya itu adalah seperti ada suatu beban yang menggerogoti kehidupan dan diri saya. Selama berbulan-bulan, saya memendam dendam kepada ibu itu. Hidup saya begitu menderita rasanya, seperti ada beban yang menggerogoti kehidupan saya dan diri saya. Saya tidurnya tidak nyenyak, lalu sering sakit kepala, juga sering berprasangka buruk kepada orang lain. Dan yang paling parah, saya tidak mudah bersyukur atas semua yang telah diberikan oleh Tuhan. Sampai pada suatu saat saya ditegur oleh firman Allah yang sedang kita renungkan ini. Saya langsung tersedar, ya Tuhan, apa yang sudah saya lakukan? Engkau begitu baik kepadaku ya Tuhan, kenapa aku berlaku sebaliknya? Saya merasa saya seperti hamba yang tak tahu berbelas kasihan itu. Kemudian saya menangis, sembah sujud di hadapan Allah. Saya memohon ampun dosa-dosanya. Kasihanilah hamba-Mu ya Tuhan menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku ya Tuhan. Karena rahmat-Mu yang besar, dan tahirkan ya Tuhan segala dosa-dosaku terhadap-Mu. Setelah itu, setelah saya diampuni dosa-dosa saya, maka saya pun dapat langsung mengampuni ibu kenalan saya itu yang sudah mengadu domba saya itu. Sehingga dapat langsung terlihat dari kehidupan saya yang menjadi ringan, berbahagia, tidak ada lagi yang menggerogoti kehidupan saya. Juga saya tidak berprasangka buruk kepada orang lain, dan juga saya selalu bersyukur atas segala kasih karunia Allah. Dan yang paling bagus adalah saya bisa mendoakan ibu itu, ibu kenalan saya yang itu yang bersalah pada saya itu di dalam doa-doa saya.
Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam masa Prapaskah ini, masa yang istimewa dan penuh rahmat, marilah kita memohon berkat kepada Tuhan agar kita dikaruniai rahmat dan belas kasih-Nya, sehingga kita dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, seperti kita pun telah menerima kasih dari Tuhan kita. Kalau kita mengampuni sesama, maka hidup kita akan menjadi suatu pintu menuju kebahagiaan. Dan bila kita mengampuni sesama, maka kita akan melihat betapa indahnya kehidupan ini. Apakah kita suka akan kehidupan yang indah? Marilah kita saling mengampuni. Kita mulai dari keluarga kita masing-masing. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajari kami untuk dapat mengampuni dengan sepenuh hati, dan kuatkanlah kami untuk dapat mengampuni sesama tanpa syarat apapun. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sampai di sini sharing dan renungan saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Tuhan memberkati.